kedatangan dukun dari timur. Desa Pagersari adalah desa yang tampak biasa dari luar. Terletak di kaki Gunung Kendali Sodo, desa ini terisolasi oleh hamparan sawah luas, bukit hijau, dan sungai kecil yang berkelok di antara tebing batu. Tapi bagi orang-orang tua, Pagersari bukanlah desa sembarangan. Desa ini dulu dipercaya sebagai tempat bersemayamnya ilmu tua, ilmu putih dan hitam, yang sejak dulu berusaha dijaga keseimbangannya. Penduduknya hidup sederhana. Mereka bertani, beternak, dan sesekali menjual hasil bumi ke kota kecamatan. Tapi kehidupan damai itu berubah pelan-pelan, nyaris tak terasa. Dimulai dari kejadian-kejadian kecil yang dianggap kebetulan. Ayam-ayam mati mendadak tanpa luka. Warga mulai sering mimpi buruk, digigit ular hitam, dikejar bayangan, atau tenggelam di lumpur. Anak-anak panas tinggi tanpa sebab. Tapi yang paling membuat geger adalah kematian Mbah Kirun, tetua desa, yang ditemukan membatu di atas dipan. Tubuhnya kaku dengan ekspresi ngeri menghadap ke langit-langit. Ini bukan sakit biasa, ujar Bu Saroh, bidan desa, saat memeriksa jenazah Mbah Kirun. Tubuhnya seperti dikutuk. Desas-desus pun beredar. Ada yang baru datang, katanya dari arah timur. Orang tinggi besar, bawa buntalan kain merah. Ia tidur di rumah kosong di ujung dusun. Rumah itu dulunya milik Pak Raji, yang pindah ke kota karena tak sanggup merawat rumah tua peninggalan leluhur. Rumah itu kosong selama 5 tahun, dan tak seorang pun berani menyentuhnya karena katanya, rumah itu punya penjaga. Tapi entah dari mana, sosok itu datang. Tak ada yang tahu namanya. Ia hanya dikenal dengan sebutan Ki Jagat, pria berusia sekitar 60-an, berambut panjang digelung ke belakang, matanya tajam seperti elang. Ia tak banyak bicara, tapi kehadirannya membuat udara desa terasa lebih berat. Tiap malam, dari rumah kosong itu, terlihat asap kemenyan membubung. Bau daging terbakar terkadang ikut menyusup ke udara malam. Beberapa anak muda desa mengaku melihat bayangan hitam melintas di sawah. Ada pula yang mendengar suara gamelan mengalun lirih dari tengah hutan bambu di malam Jumat. Keanehan demi keanehan menumpuk. Hingga akhirnya, satu kejadian membuat semuanya berubah menjadi nyata. Pak Surya, kepala dusun, ditemukan meninggal di musola kecil. Tubuhnya membeku, mulutnya mengeluarkan busa hitam, dan yang lebih mengerikan, di dadanya terukir lambang aneh dari darah kering, seperti 3 mata bertumpuk, dengan lingkaran di sekelilingnya. Kita harus lapor Kiai Hasan, ucap Buleman, salah satu warga yang masih sering datang ke surau. Kalau ini benar-benar kiriman santet, hanya beliau yang bisa membantu. Kiai Hasan adalah sosok yang jarang muncul di keramaian. Ia tinggal di rumah panggung kayu di tepi hutan, tak jauh dari aliran sungai kecil. Dulu ia seorang guru pesantren, tapi setelah usia lanjut, ia memilih mengabdi di desa dan menjadi penjaga spiritual di balik layar. Ia dikenal bersahaja, ramah, tapi memiliki ilmu tinggi. Banyak yang percaya beliau bisa melihat apa yang tak terlihat. Saat kabar tentang kematian Pak Surya sampai ke telinganya, Kiai Hasan tak langsung bereaksi. Ia hanya menarik napas dalam, memejamkan mata, dan berbisik, keseimbangan mulai terganggu. Malam itu, ia menggelar sajadah di halaman rumah, menghadap ke barat, dan mulai membaca ayat-ayat tertentu. Angin berembus pelan, lalu tiba-tiba berhenti. Pohon-pohon bambu bergoyang pelan meski tak ada angin. Langit malam berubah mendung, dan seekor burung hantu bertengger di pohon jambu dekat surau, menatap Kiai Hasan tanpa berkedip. Dukun itu tak sembarangan, ucap Kiai Hasan lirih. Dia datang dengan dendam. Dan ia bukan hanya mengganggu manusia, tapi juga menodai tatanan yang telah dijaga selama puluhan tahun. Ia tahu, ini bukan gangguan iseng. Ini adalah tantangan. Dukun itu mengirim sinyal, dan hanya akan berhenti jika seseorang melawannya. Tapi bukan dengan kekerasan dunia, melainkan pertarungan di balik hijab, perang antara cahaya dan kegelapan. Dan pertarungan itu, baru saja dimulai. Rumah kosong dan asap kemenyan. Rumah kosong di ujung dusun wetan itu kini bukan sekadar bangunan tua. Sejak dihuni oleh Ki Jagat, suasananya berubah drastis. Siang hari terasa remang, dan malam hari bagaikan dilapisi kabut tak kasat mata. Warga mulai menghindari jalur yang melewati rumah itu, bahkan di siang bolong. Anjing peliharaan selalu menggonggong ke arah sana, dan burung tak pernah hinggap di atapnya lagi. Bahkan suara jangkrik pun seolah bungkam ketika malam tiba. Bu Inah, penjual jamu keliling, adalah satu dari sedikit orang yang pernah melihat Ki Jagat dari dekat.
Saat itu dia lewat membawa dagangan, dan tak sengaja bertemu laki-laki tinggi besar itu di depan rumah tua. Mata Ki Jagat menatapnya tajam, seolah menelanjangi isi hati. Wajahnya tanpa ekspresi, namun auranya seperti mencengkeram. "Aku langsung merinding dari ujung rambut sampai kaki," kata Bu Inah. "Seperti melihat orang yang bukan dari dunia kita." Dari celah-celah jendela rumah itu, tiap malam terlihat cahaya merah temaram. Kadang-kadang terdengar suara bisikan yang samar, tapi bukan bahasa manusia. Beberapa warga berani mengintip dari kejauhan. Mereka bersumpah melihat Ki Jagat berdiri di tengah lingkaran simbol aneh, dikelilingi oleh tengkorak kecil dan asap pekat. Di tangannya ada tongkat berujung taring. Kabar keanehan itu sampai ke telinga Kiai Hasan tak lama setelah kematian Pak Surya. Ia tidak kaget, ia sudah mencium kehadiran aura asing sejak 2 pekan sebelumnya. Tapi ia tak bisa bertindak gegabah. Ilmu hitam tidak bisa dilawan dengan emosi. Setiap gerakan harus disertai niat suci dan kekuatan batin. Malam itu, Kiai Hasan mengundang 3 orang kepercayaannya, Mbah Lanang, seorang pawang hujan yang sudah tua dan setia, Ustaz Hilmi, murid lamanya yang sekarang jadi guru ngaji, dan Rohmat, pemuda desa yang memiliki kepekaan batin tinggi meski belum terlatih. "Kalian akan menemaniku malam ini," kata Kiai Hasan, "kita akan buka tirai untuk melihat apa sebenarnya yang bersemayam di rumah itu." Dengan pakaian serba putih, keempatnya melakukan ritual sederhana di halaman surau. Mereka membakar dupa, membaca zikir khusus, dan meminum air ruqyah yang telah diberi doa. Setelah itu, mereka menuju rumah kosong itu, tapi bukan dengan tubuh mereka, melainkan dengan sukma mereka. Dalam keadaan setengah sadar, mereka duduk bersila dan mulai memasuki alam antara, dimensi tipis yang memisahkan dunia nyata dan dunia gaib. Tubuh mereka tetap di surau, namun roh mereka menjelajah. Yang mereka lihat di depan rumah itu bukan bangunan biasa. Rumah itu berubah menjadi istana bayangan. Dindingnya dipenuhi lukisan darah, dan di tengah ruangan utama berdiri patung hitam setinggi 2 meter, dengan mata menyala merah. Di sekeliling patung itu, ada 7 sosok kecil berkulit gelap, tubuh mereka seperti anak-anak, tapi dengan wajah tua dan cekung. Dan di hadapan patung itu, berdiri Ki Jagat, atau lebih tepatnya, bayangan jiwanya. Tubuhnya berselimut asap hitam, dan di dahinya tampak ukiran segel kuno, simbol bahwa ia bukan sekadar manusia, tapi wadah dari entitas gaib yang jauh lebih tua dan berbahaya. Kiai Hasan mempererat zikirnya. Namun tiba-tiba, satu dari makhluk kecil itu menoleh ke arahnya, seolah sadar mereka sedang diawasi. Makhluk itu melompat ke arah mereka, membuat Ustaz Hilmi terbatuk keras dan hampir tersadar. Segera Kiai Hasan menarik kembali sukma mereka. 4 orang itu tersentak bersamaan. Nafas mereka berat, dahi mereka berkeringat. Rohmat bahkan menangis diam-diam. "Saya lihat wajah-wajah itu seolah-olah minta tolong, Kiai," gumamnya. Tapi tak bisa bicara. Kiai Hasan mengangguk pelan. Ia mengurung roh-roh yang ditumbalkan dan menyerap tenaganya untuk memperkuat pagar ilmunya. Rumah itu sudah menjadi gerbang kecil menuju alam hitam. Ia tahu, kekuatan Ki Jagat bukan main-main. Bukan sekadar dukun biasa yang mengirim santet atau mengendalikan jin kampung. Ki Jagat adalah pengembara ilmu hitam dari timur, tempat ilmu kuno bercampur dengan ajaran sesat. Dulu, banyak dari mereka yang terusir karena ilmunya melampaui batas, tapi sebagian berhasil kembali, dan mencari tempat yang lemah secara spiritual. Seperti desa Pagersari, yang mulai meninggalkan kebiasaan wirid dan malam-malam doa. Malam itu, Kiai Hasan mulai menulis di atas kulit pohon randu, sebuah rajah lama yang pernah diajarkan gurunya di pesantren Tegal Panjang. Raja itu hanya boleh digunakan saat lawan berasal dari jalur bawah tanah, ilmu hitam kelas tinggi. Ia tahu, ini baru permulaan. Dan pagar gaib desa harus segera diperkuat. Sebab bila dibiarkan, Ki Jagat akan membuka jalur lebih besar bagi entitas-entitas dari alam bawah. Dan jika itu terjadi, bukan hanya jiwa manusia yang terancam, tapi keseimbangan antara terang dan gelap akan pecah, dan Pagersari bisa lenyap dari peta dunia. Tumbal pertama dan kutukan darah. Pagi itu, langit di desa Pagersari mendung meski tak ada tanda hujan semalam. Kabut tipis bergelayut di antara pepohonan, menambah suasana muram yang menyelimuti dusun. Ayam tak berkokok, dan suara anak-anak bermain yang biasanya ramai pun hilang. Semua berubah sejak malam itu. Di rumah paling ujung jalan selatan, suara tangis memecah keheningan. Bu Narti, seorang janda penjual sayur, ditemukan pingsan di depan pintu rumahnya. Saat warga membantunya sadar,
Ia hanya bisa menunjuk ke dalam rumah sambil menangis terseduh. Di dalam kamar, Dito, anak sematawayangnya yang baru berusia 9 tahun, terbaring tak bernyawa. Yang mengerikan bukan hanya kematiannya, tapi kondisinya. Kulitnya menghitam, bibir membiru, dan di pergelangan tangan kirinya ada luka bakar kecil berbentuk lingkaran, seolah ditandai dengan logam panas. Di dinding kamar, tergura tulisan samar berwarna merah. Tumbal pertama, penjaga gerbang. Warga geger. Tak ada yang tahu apa artinya. Tapi bagi Kiai Hasan, ini adalah tanda dimulainya fase kedua dari serangan gaib, pengorbanan jiwa. Siang itu, para tokoh desa berkumpul di surau. Suasana tegang, sebagian menangis, sebagian marah. "Apa kita akan diam saja?" teriak Pak Samin. "Anak kecil dibunuh dengan santet. Kita harus usir dukun itu sekarang juga." Kiai Hasan tetap tenang. Ia memandangi semua wajah yang hadir, lalu berkata, "Kemarahan kalian benar. Tapi jika kita bertindak gegabah, kita justru membuka pintu lebar bagi kekuatan itu." Ki Jagat tak hanya mengandalkan santet. Ia menciptakan pagar gaib di sekeliling rumahnya, yang bisa memantulkan energi buruk kembali ke pelakunya. "Lalu kita harus tunggu korban lagi?" bentak Pak Samin. Kiai Hasan menarik napas. "Justru karena itu, aku sedang menyiapkan langkah. Tapi kalian harus ikut menjaga desa. Malam ini, semua keluarga harus menyalakan lampu minyak dan menggantungkan daun kelor di setiap pintu. Itu bukan sekadar simbol, tapi pelindung alami yang akan menahan gangguan kecil dari masuk ke rumah kalian." Beberapa orang mengangguk, tapi sebagian lainnya mulai meragukan. Bahkan, tersiar kabar bahwa ada warga yang mencoba mengontrak ilmu hitam dari luar desa, berharap bisa melawan santet dengan santet. Tapi mereka lupa, lumpur tak bisa dibersihkan dengan lumpur. Malam harinya, teror kembali datang, kali ini melalui mimpi-mimpi buruk yang terasa nyata. Pak Darto, seorang petani yang rumahnya bersebelahan dengan rumah kosong itu, bermimpi melihat anaknya berubah menjadi kambing, lalu disembelih di hadapannya. Ia terbangun dengan jeritan, dan menemukan anaknya demam tinggi, menggigil, dan memegang tangan kirinya yang membiru perlahan. Ibu Warti, yang biasa tidur di depan TV, bermimpi berjalan di lorong gelap dengan suara tangisan bayi dari kejauhan. Ketika ia berbalik, tubuhnya dipeluk oleh sosok hitam besar tanpa wajah, dan ia merasakan panas membakar kulitnya. Saat bangun, tangannya melepuh seolah terkena api. Seluruh desa dilanda teror yang sama. Tapi semua tahu, pusatnya tetap satu, rumah Ki Jagat. Sementara itu, Kiai Hasan kembali ke rumahnya dan mulai membuka lemari tua warisan gurunya. Di dalamnya tersimpan beberapa mantra pelindung kuno, ditulis di atas kulit kijang dan lembaran lontar. Salah satunya disebut Rafaka Rijalul Gaib, doa yang digunakan untuk memanggil bantuan dari para penjaga gaib yang berada di alam tengah. Ia membakar gaharu dan membaca doa dalam kondisi khusyuk. Angin malam berhenti seketika, dan udara seolah membeku. Dari celah jendela, seekor burung hitam masuk dan bertengger di tiang rumah. Bulu burung itu bukan biasa, ia menghitam kelam seperti arang, dan dari matanya menetes cairan merah. Burung itu bersuara seperti manusia berbisik. Ia bukan sendirian. Gerbang pertama telah terbuka. Segera, 3 tumbal berikutnya akan menyusul. Kiai Hasan menutup matanya. Ia tahu, ini bukan sekadar teror untuk menakuti. Ki Jagat membangun jalur komunikasi antara dunia manusia dan dunia bawah. Tiap tumbal adalah kunci untuk membuka lapisan-lapisan penghalang antar dunia. Jika 3 tumbal lagi jatuh, ucap Kiai Hasan dalam hati, maka kekuatan Ki Jagat akan 10 kali lipat dari sekarang. Dan saat itu, bahkan pagar gaib desa pun bisa runtuh. Ia lalu menggambar rajah di bawah sajadahnya. Tulisannya bercahaya lembut. Doa pun dilantunkan, kali ini dengan lebih dalam. Ia mulai mengirimkan pagar ke tiap titik lemah desa, perempatan jalan, pohon beringin tua, sumur lama, dan jalur ke rumah kosong. Di luar, angin mulai berembus kencang, namun suara adzan Isya menggema dari surau, seperti membelah kabut kegelapan. Pertarungan belum dimulai secara langsung, tapi serangan awal sudah membuat luka dalam. Dan yang lebih mengerikan, dalam diamnya, Ki Jagat tersenyum di balik kabut rumah tua, menatap lilin kecil yang meleleh di hadapannya. Satu lagi lilin menyala. Tumbal kedua sedang dipilih. Pagar gaib dan serangan balik pertama. Desa Pagersari berubah menjadi tempat yang tak pernah tidur. Sejak kematian Dito,
Tak ada lagi tawa anak-anak bermain petak umpet saat senja. Tak ada lagi suara kentongan ronda bernada santai. Kini, setiap ketukan terdengar seperti peringatan. Kiai Hasan tahu waktunya semakin sempit. Maka pada malam Jumat Kliwon, ia menggelar ritual penguatan pagar gaib di 4 penjuru desa, utara, selatan, timur, dan barat. Di setiap titik, ia menanam kendi berisi air zam-zam, daun bidara, dan raja kuno dari kitab pusaka gurunya. Di titik barat, di bawah pohon jengkol tua dekat pemakaman desa, ia ditemani Mbah Lanang dan Ustaz Hilmi. Mereka membacakan ayat-ayat perlindungan dengan suara bergetar. Saat ayat-ayat itu dilantunkan, angin berhenti mendadak. Udara menjadi dingin seperti menjelang badai. Pagar pertama selesai, ujar Kiai Hasan dengan suara pelan. Tapi wajahnya serius. Ia merasakan resistensi dari kekuatan hitam, tanda bahwa Ki Jagat menyadari aksinya. Sementara itu, di rumah tua yang suram, Ki Jagat berdiri di hadapan cermin besar berbingkai tanduk. Wajahnya terpantul kabur, tapi matanya merah menyala. Ia menyapu abu dari tungku ritual dan menaburkan garam hitam di atas lantai. Dari lantai itu, muncul asap tipis yang membentuk wajah manusia. Itu adalah Sukma, seorang bocah kecil. Wajahnya seperti Dito, namun matanya kosong. Serang sang pelindung, bisik Ki Jagat. Malam itu, Kiai Hasan kembali ke rumahnya dan menggelar sajadah. Ia memejamkan mata dan menyalakan dupa gaharu. Ia tahu, lawannya tidak tinggal diam. Dan benar saja. Pukul 2 dini hari, rumah Kiai Hasan mendadak dingin. Angin tidak berembus, tapi jendela bergoyang sendiri. Tirai bergerak seperti disentuh tangan tak kasat mata. Ayam berkokok 3 kali, pertanda dalam keyakinan tua bahwa makhluk malam telah lewat ambang dunia. Di luar rumah, ada bayangan berjalan pelan. Tak ada suara langkah, tapi tanah yang diinjak seolah terbakar perlahan. Beberapa daun kering berubah menjadi abu hanya karena dilewati. Dalam tidurnya, Rohmat menggeliat. Ia bermimpi berjalan di tengah sawah, tapi sawah itu dipenuhi tubuh-tubuh tanpa kepala. Suara tangisan terdengar, tapi tak ada sumbernya. Saat ia menoleh ke belakang, sesosok anak kecil tanpa mata berdiri menatapnya. Rohmat terbangun. Tapi bukan di kamarnya. Ia sudah berada di depan surau, dengan tanah basah menempel di telapak kaki. Panik, ia segera mengetuk pintu rumah Kiai Hasan. "Kiai, maaf, saya seperti dibawa seseorang, saya mimpi aneh, lalu tiba-tiba di sini." Kiai Hasan membawanya masuk dan memberi air doa. "Kau diseret Sukma oleh mereka," ujarnya. Ki Jagat mulai mengganggu yang lemah dahulu. Ia lalu duduk kembali, memperkuat wiridnya. Di sisi lain rumah, Ustaz Hilmi sedang membaca Al-Quran di ruang tamu. Tapi tiba-tiba lampu minyak padam sendiri, dan suara ketukan terdengar di pintu 3 kali. Tok, tok, tok. Ustaz Hilmi menengok. "Siapa di luar?" tanyanya. Tak ada jawaban. Tok, tok, tok. Ia membuka pintu perlahan. Kosong. Tapi saat menoleh ke lantai, ia melihat bekas kaki kecil berjejak darah. Jejak itu masuk ke dalam rumah. "Naudzubillah," desisnya. Kiai Hasan segera menyiram air ruqyah ke lantai. Jejak itu mengepul dan menghilang. Tapi gangguan malam itu belum berakhir. Pukul 3, langit bergemuruh pelan, padahal tak hujan. Dari arah rumah Ki Jagat, terlihat kilatan cahaya merah menyambar ke langit. Burung gagak beterbangan dari pepohonan, membuat suasana makin mencekam. "Kita harus mulai serangan balik," ucap Kiai Hasan. Pagi harinya, ia meminta Mbah Lanang, Ustaz Hilmi, dan Rohmat bersiap untuk melakukan ritual tolak balik Sukma, ritual yang bisa mengembalikan gangguan kiriman ke pengirimnya, namun dengan risiko tinggi. Jika dilakukan salah, pengirim bisa semakin kuat dan Sukma peserta bisa terseret ke alam bawah. Di tengah surau, mereka membuat lingkaran dari serbuk cendana dan air doa. Masing-masing membawa benda perlindungan, tasbih, batu aki pusaka, dan kitab kecil warisan Kiai Hasan. Ritual dimulai. Bacaan ayat dibaca bergantian. Saat mencapai titik puncak, Rohmat tiba-tiba menjerit. Matanya terbelalak, tubuhnya kaku. Dari mulutnya keluar suara, tapi bukan suaranya. "Kalian bukan lawan kami." Ia telah bangkit, darah akan dibayar dengan darah. Kiai Hasan menyiram wajah Rohmat dengan air doa. Tubuhnya tersentak dan ia pingsan.
Ki Jagat sudah mulai menggunakan roh tumbalnya untuk menyusup, ujar Kiai Hasan dengan nada muram. Tapi tak semuanya buruk. Ritual itu meskipun nyaris gagal, berhasil mendorong balik sebagian energi hitam. Rumah Ki Jagat kini dipenuhi asap hitam dari bagian atapnya. Para makhluk penjaganya tampak gelisah, dan cermin ritualnya retak. Ki Jagat berdiri diam, menatap api yang berkedip tak stabil. Ia tahu, musuhnya bukan hanya sakti, tapi juga tak gentar. Pertarungan sesungguhnya sudah dimulai. Luka di dunia nyata, perang di alam gaib. Pagi yang biasanya tenang di desa Pagersari berubah muram. Matahari belum tinggi ketika kabar mengejutkan menyebar cepat. Bu Rani, istri Pak RT, ditemukan pingsan di dapur, dengan bekas cakaran panjang melintang dari bahunya ke punggung. Anehnya, tidak ada satupun benda tajam di sekitarnya. Darah berceceran, namun tak satupun warga mendengar suara jeritan malam sebelumnya. Kayak bekas cakar harimau, kata Pak Darto, tukang kayu yang pertama kali melihat. Tapi anehnya, tak ada jejak kaki binatang di rumah itu. Hanya hawa dingin dan bau amis seperti bangkai basah yang menyelimuti udara. Kiai Hasan yang datang bersama Mbah Lanang segera memeriksa Bu Rani yang masih tak sadarkan diri. Saat air doa disiramkan ke luka-lukanya, wanita itu menggeliat. Lalu matanya terbuka, memancarkan sorot tajam dan hitam legam. Dia akan datang. Kalian tak akan sanggup. Darah harus dibayar darah, suara Bu Rani bukan suaranya. Berat dan menggemuruh. Kiai Hasan langsung membacakan ayat ruqyah dengan tegas. Tubuh Bu Rani mengejang keras, lalu mulai memuntahkan cairan hitam pekat bercampur cacing kecil yang menggeliat. Mbah Lanang segera membungkus muntahan itu dengan daun lontar dan membakarnya. Setelah kerasukan itu mereda, Bu Rani menangis. Ia mengaku malam tadi bermimpi berjalan di tengah padang hitam, dikelilingi oleh sosok berkerudung dan bertanduk. Sosok itu menggenggam seikat rambut milik seseorang dan tertawa sambil menatapnya. Itu kiriman dari Ki Jagat, ujar Mbah Lanang. Ia mulai menyerang titik kelemahan, perempuan, dan rumah-rumah dengan energi lemah. Namun bukan hanya Bu Rani yang menjadi korban. 3 warga lainnya ditemukan luka-luka di tempat berbeda. Seorang petani terjatuh dari pohon karena melihat bayangan hitam tanpa kepala melayang di atas kebun. Seorang anak perempuan mendadak bisu setelah melihat wajah kakeknya di dapur, padahal kakeknya sudah meninggal seminggu lalu. Kiai Hasan menyadari, ini bukan lagi gangguan biasa. Ini adalah serangan terbuka dari alam gaib. Maka malam harinya, ia mengadakan ritual besar di surau. Ia membentuk lingkaran penjagaan dari garam laut, daun bidara, dan minyak kasturi. Di tengah lingkaran, ia meletakkan mangkuk air jernih dan menyalakan 5 pelita. Ritual itu disebut pemanggilan cermin ruhani, untuk mengintip keadaan di alam lain. Saat doa dibacakan, permukaan air mulai beriak. Kabut tipis keluar dari pelita, lalu muncul bayangan samar. Tampak jelas di sana, Ki Jagat sedang duduk di atas singgasana kayu di tengah hutan bakar. Di sekelilingnya, berdiri makhluk-makhluk hitam tinggi, dengan mata merah menyala dan taring runcing. Salah satunya mengerang dan menggenggam tongkat tulang. Di ujung tongkat itu, menggantung kain kafan yang masih berlumuran darah. Kiai Hasan mempererat bacaan ayatnya. Tapi tiba-tiba, air dalam mangkuk bergejolak liar. Angin berembus kencang dalam ruangan, padahal semua jendela tertutup rapat. Cahaya pelita meredup, dan dari dalam air, tangan hitam seperti tengkorak muncul dan mencakar udara. Sebelum sempat menyentuh siapapun, Kiai Hasan memercikkan air doa ke mangkuk dan membacakan kalimat penutup. Tangan itu lenyap dalam kepulan asap. Ki Jagat tahu kita mengintip. Dia murka, kata Ustaz Hilmi dengan wajah tegang. Keesokan harinya, langit mendung meskipun tidak ada awan badai. Beberapa ayam tiba-tiba mati mendadak. Kucing peliharaan warga menghilang tanpa jejak. Bahkan suara jangkrik yang biasanya ramai saat sore hari, lenyap seolah desa tak bernyawa. Di saat itulah, Rohmat, yang sedang membersihkan pekarangan masjid, melihat sosok berpakaian putih melayang perlahan di dekat pohon randu. Ia memanggil, "Bu," karena sosok itu mirip ibunya yang sudah wafat. Tapi saat didekati, sosok itu menoleh dengan wajah hancur separuh, dan matanya mengucurkan darah. Rohmat pingsan di tempat. Kiai Hasan langsung menyimpulkan, gerbang antara alam manusia dan jin mulai terbuka sedikit demi sedikit. Kita harus segera menutup celah itu, atau seluruh desa bisa jadi lahan perburuan, katanya. Ia memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat sakral di ujung desa, makam keramat Gunung Lempung,
tempat di mana para leluhur desa dahulu menyegel kekuatan hitam dari masa lalu. Tapi ia tahu, perjalanan ke sana tidak mudah. Banyak yang tak kembali saat mencoba masuk ke wilayah itu tanpa izin. Dan terlebih lagi, Ki Jagat juga tahu tempat itu bisa mengakhiri kekuatannya. Maka malam itu, sebelum fajar, Kiai Hasan mempersiapkan diri. Ia membawa kitab pusaka bertuliskan aksara Arab Jawi, air doa dari 7 sumber mata air, dan tasbih warisan gurunya yang pernah melawan dukun kebal senjata di masa silam. Besok pagi, kita bergerak, katanya. Perjalanan ke Gunung Lempung, gerbang dimensi terlarang. Subuh masih menggantung saat rombongan kecil bergerak meninggalkan Surau Tua. Kiai Hasan memimpin di depan, diikuti oleh Mbah Lanang, Ustaz Hilmi, dan 2 pemuda kampung yang ditugaskan membawa perbekalan, Fahri dan Rohmat. Meski semalam sempat pingsan karena melihat sosok menyeramkan, Rohmat bersikeras ikut. "Ini bukan cuma perang Kiai, ini juga tanah kelahiran saya," ujarnya dengan tekad. Tujuan mereka, makam keramat Gunung Lempung, sebuah tempat yang dipercaya menjadi titik penyegelan kuno atas kekuatan hitam warisan leluhur desa. Letaknya terpencil, dikelilingi hutan tua yang tak banyak dijamah manusia. Bahkan warga pun jarang berani melewatinya kecuali saat sedekah bumi setahun sekali. Saat memasuki hutan, suasana langsung berubah. Matahari seakan enggan menyinari tempat itu. Pepohonan menjulang tinggi, dan hawa dingin menyelusup meski matahari mulai naik. Burung-burung tak bersuara, hanya ada desir angin dan gesekan dedaunan yang terdengar seperti bisikan. Mbah Lanang berhenti sejenak, menancapkan sebatang lidi yang dibungkus kain putih ke tanah. Penanda arah ini hanya bisa dibaca oleh yang punya niat baik. Kalau ada niat busuk, kita akan berputar-putar di tempat yang sama, jelasnya. Mereka melangkah perlahan melewati akar-akar besar dan semak berduri. Fahri yang paling muda sempat tertinggal. Ketika kembali ke barisan, wajahnya pucat. "Tadi saya lihat ibu saya manggil dari balik pohon. Padahal ibu udah wafat 2 tahun lalu." Suaranya gemetar. Kiai Hasan langsung memercikan air doa ke tubuh Fahri dan membacakan ayat perlindungan. "Itu ilusi dari bangsa jin. Mereka mulai mencoba memecah barisan kita." Semakin dalam mereka masuk ke hutan, realitas mulai berubah. Kompas berputar tak tentu arah, dan matahari yang tadi menyinari mulai tertutup kabut tebal. Waktu terasa melambat. Langkah-langkah mereka berat seolah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba menemukan surau tua yang tampak persis seperti surau di desa. Tapi anehnya, letaknya di tengah hutan. "Ini mustahil. Surau itu ada di kampung," kata Ustaz Hilmi terkejut. Mbah Lanang mencium udara. "Ini bukan surau. Ini bayangan. Bangunan yang ditiru makhluk penyesat. Jangan masuk, apapun yang terjadi." Namun tiba-tiba terdengar suara adzan dengan suara Pak Imam, yang sudah meninggal 3 tahun lalu. Rohmat, tanpa sadar, mulai melangkah ke arah surau itu. Matanya kosong. "Rohmat!" teriak Fahri, mencoba menahan. Tapi sebelum sempat menariknya, sesosok bayangan hitam melesat keluar dari surau dan menerjang Rohmat, menjatuhkannya ke tanah. Tubuh Rohmat mengejang hebat. Dari mulutnya keluar suara aneh, mendesi seperti ular. Kiai Hasan segera mengambil segenggam garam dari kantongnya dan menaburkannya ke tubuh Rohmat sambil membaca ayat kursi dengan lantang. Tubuh Rohmat mengejang, lalu diam. Setelah beberapa saat, ia bangun dengan peluh dingin membasahi wajah. "Saya lihat jalan menuju makam tertutup oleh pagar api dan di sana berdiri makhluk besar, matanya merah, kulitnya seperti arang." Kiai Hasan menarik napas dalam. Itu dia. Penjaga terakhir sebelum makam. Mereka melanjutkan perjalanan dengan lebih hati-hati. Langkah mereka tak hanya menapaki tanah, tapi juga dimensi lain. Beberapa kali mereka melihat bayangan melintas, pohon yang tiba-tiba berganti bentuk, dan suara-suara orang terdekat memanggil dari kejauhan. Sampai akhirnya, mereka tiba di tebing curam dengan batuan besar membentuk gapura alami. Di atasnya tertulis dengan aksara kuno, pintu di mana nyawa dan bayangan bercerai. Di balik gapura itulah makam keramat Gunung Lempung berada. Tapi sebelum mereka bisa melangkah, tanah berguncang. Kabut menebal. Dan dari dalam hutan, muncul suara geraman rendah, disusul dengan munculnya sosok raksasa hitam bermata merah, bertanduk panjang dan membawa gada besar. "Jaga tempat ini, sampai mereka hilang dari dunia," teriak suara gaib dari udara, suara Ki Jagat.
Makhluk itu berdiri di tengah jalan masuk ke makam. Napasnya mengepulkan asap hitam, dan setiap langkahnya menggetarkan tanah. Kiai Hasan berdiri tegak, membuka kitab pusaka yang dibawanya. Tak bisa mundur sekarang. Disinilah pertarungan sesungguhnya dimulai. Ia menggenggam tasbih warisan gurunya, memejamkan mata, dan mulai melantunkan doa pelumpuh makhluk gaib. Doa itu bukan sembarang doa, melainkan Asma Bintang 7. Doa yang konon hanya bisa diucapkan oleh yang hatinya bersih dari dendam dan ambisi pribadi. Makhluk itu meraung keras dan menyerbu. Pertempuran di gerbang makam, doa melawan gada setan. Makhluk raksasa itu berdiri tegak di hadapan mereka. Tubuhnya sebesar pohon besar, dengan kulit hitam seperti arang yang menghitam terbakar matahari. Giginya yang panjang dan runcing mencuat dari mulut, sementara sepasang tanduknya melengkung ke atas, menyerupai tanduk kerbau. Setiap langkahnya menggetarkan tanah di sekitarnya. Bau amis dan busuk menyebar, membuat udara terasa berat. Aku penjaga gerbang ini. Tak ada yang boleh lewat tanpa membayar harga yang setimpal. Suara makhluk itu menggema, begitu dalam dan menggetarkan jiwa siapapun yang mendengarnya. Kiai Hasan tak gentar. Di tangan kanannya, ia menggenggam kitab pusaka dengan kuat, sementara tangan kirinya menggenggam tasbih berwarna hitam yang diwariskan gurunya. Di atas kepala, ia mulai membacakan doa dengan suara lembut, namun penuh kekuatan. Doa Asma Bintang 7, doa yang dapat membuka pintu antara dunia manusia dan dunia gaib, dan memberikan perlindungan bagi siapa saja yang mengucapkannya dengan niat tulus. Fahri, yang berdiri di belakang Kiai Hasan, merasa jantungnya berdegup kencang. Kiai, apa yang terjadi jika doa itu tidak berhasil? Tanyanya, suaranya hampir tersendat oleh ketakutan. Kiai Hasan menatapnya sebentar. Jika doa ini gagal, kita akan terjebak di sini selamanya, dan kekuatan Ki Jagat akan semakin kuat. Tapi, kita tidak punya pilihan. Ini adalah satu-satunya cara. Tiba-tiba, makhluk penjaga itu menyerbu. Ia mengayunkan gada besar yang terbuat dari tulang hitam, menghantam tanah dengan kekuatan yang bisa mengguncangkan gunung. Guncangan itu cukup kuat untuk membuat sebagian besar pohon di sekitar mereka tumbang, dan tanah di bawah kaki mereka mulai retak. "Jangan harap kalian bisa menang melawan aku," teriak makhluk itu, menantang. Kiai Hasan tetap berdiri tegak, tak terpengaruh oleh serangan makhluk itu. Dengan tenang, ia terus melafalkan doa, mempercepat bacaan ayat-ayat suci. Mbah Lanang, yang berdiri di sampingnya, ikut membantu dengan mengalunkan beberapa ayat pendek dengan suara rendah namun penuh tenaga. Tiba-tiba, makhluk itu mengangkat gada dan melemparkannya ke arah Kiai Hasan. Gada itu melesat seperti roket, menyapu udara dengan kecepatan luar biasa. Tapi, tepat saat gada itu hendak mengenai Kiai Hasan, sebuah cahaya terang bersinar dari tubuhnya. Sebuah pelindung gaib terbentuk di sekitar Kiai Hasan, menyilaukan mata. Gada itu terhenti di udara, melayang beberapa sentimeter di depan tubuh Kiai Hasan. "Perlindungan Allah takkan terbendung oleh kekuatan apapun," seru Kiai Hasan dengan suara penuh wibawa. Makhluk itu terkejut, tidak menyangka serangannya bisa dihentikan begitu saja. Namun, itu hanya membuatnya semakin marah. Dengan suara menggeram, makhluk itu mengangkat kedua tangannya dan memanggil badai angin gaib yang datang begitu cepat. Angin itu berputar sangat kencang, membawa debu dan serpihan batu, menutupi pandangan mereka. "Kalian ingin berdoa? Biarkan aku menghentikan doa kalian," teriak makhluk itu, sementara badai angin semakin kuat. Kiai Hasan tahu bahwa angin itu adalah upaya terakhir Ki Jagat untuk menggagalkan doa mereka. Dengan cepat, ia melambaikan tangan ke udara dan memanggil alam semesta untuk membantu. Air doa yang ia bawa dalam mangkuk kecil kini memancarkan cahaya biru terang, mengalir keluar dan mengelilingi mereka, membentuk perisai pelindung. "Ya Allah, lindungilah kami dari kekuatan yang ingin menyesatkan kami." Doa Kiai Hasan semakin cepat, dan cahaya itu semakin kuat. Makhluk itu mulai terguncang. Dengan kekuatan doa yang semakin besar, ia mundur selangkah demi selangkah. Mbah Lanang menambahkan ayat-ayat perlindungan, sementara Ustaz Hilmi dan Fahri berdoa di belakang. Makhluk itu akhirnya berhenti. Ia menatap Kiai Hasan dengan amarah yang memuncak. "Kalian tidak tahu apa yang sedang kalian hadapi. Ki Jagat tidak akan berhenti." Tiba-tiba, ia mengubah wujud. Tubuhnya memanjang, berubah menjadi raksasa bersayap yang lebih besar dari sebelumnya. Matanya menyala merah, dan kulitnya semakin mengeras seperti batu hitam. Namun, Kiai Hasan tak mundur. Ia mengangkat kedua tangannya, dan dengan suara penuh kekuatan, ia mengucapkan satu kata, "Jatuh."
Secara ajaib, makhluk itu terlempar mundur, jatuh ke tanah dengan keras. Semua energi gaib yang melingkupi tubuhnya mulai pecah, hancur berantakan. Makhluk itu terbatuk darah hitam, dan akhirnya menghilang dalam cahaya terang yang membutakan mata mereka. Seluruh tubuhnya lenyap begitu saja, seperti menguap ke udara. Kiai Hasan, dengan nafas terengah-engah, menatap ke depan. Gerbang makam di depan mereka kini terbuka. Makam keramat Gunung Lempung berada di depan mata. Gerbangnya terbuka. Ki Jagat takkan bisa menghalangi kita lagi, tapi ini baru permulaan. Kita harus masuk ke dalam, kata Kiai Hasan, memimpin langkah mereka. Pintu terakhir, pertarungan melawan Ki Jagat. Setelah makhluk penjaga gerbang yang mengerikan berhasil dihadapi, Kiai Hasan dan rombongan melangkah memasuki makam keramat Gunung Lempung. Udara di dalam makam terasa berbeda, sejuk namun kental dengan energi gaib yang sangat kuat. Sebuah aura mistis menyelimuti mereka, membuat setiap langkah terasa berat, seperti dihadapkan pada dunia yang tak lagi mengikuti hukum alam biasa. Di hadapan mereka terbentang sebuah lorong batu panjang yang terbuat dari material gelap, seperti batu obsidian. Di kedua sisi lorong, ukiran-ukiran kuno yang sudah tergerus waktu tampak bercerita tentang kejadian-kejadian sejarah yang penuh kekuatan gaib. Suara langkah kaki mereka bergema di dalam lorong itu, seakan mengingatkan bahwa mereka sedang berada di tempat yang sakral dan penuh dengan ancaman. Kita sudah sampai di dalam makam yang sesungguhnya. Tidak ada lagi jalan mundur, kata Kiai Hasan dengan suara berat, tetapi penuh keyakinan. Matanya berkilat tajam, menatap ke arah lorong yang tampak tak berujung. Mbah Lanang mengangguk, dan Ustaz Hilmi tampak mengusap tasbihnya dengan pelan. Fahri dan Rohmat berusaha tetap tenang, meski rasa takut dan kegelisahan tidak bisa mereka sembunyikan. Namun, mereka tahu bahwa hanya dengan berjuang bersama-sama mereka bisa mengatasi semua ini. Tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang, meski sebelumnya cuaca di luar cukup tenang. Angin itu datang dari dalam makam, seakan menuntun mereka menuju kedalaman tempat yang lebih gelap. Tanpa kata-kata lagi, mereka melanjutkan perjalanan mereka, semakin jauh ke dalam. Di ujung lorong, mereka tiba di sebuah ruangan luas yang di dalamnya terdapat sebuah patung besar yang terbuat dari batu hitam. Patung tersebut menggambarkan seorang pria dengan wajah setengah menyeramkan, memegang sebuah gada besar yang tampak seperti simbol kekuatan. Ini pasti simbol dari Ki Jagat, kata Kiai Hasan dengan serius. Patung ini adalah pusat dari kekuatan gaib yang dia kendalikan. Tak lama setelah ucapan Kiai Hasan, suara tertawa Ki Jagat terdengar di seluruh ruangan, menggema keras. Selamat datang, Kiai Hasan, suara itu bergema, seakan berasal dari semua arah. Aku sudah menunggumu. Ini adalah tempat terakhir, tempat di mana kekuatan kita akan diuji. Tiba-tiba, Ki Jagat muncul di depan mereka, berdiri dengan wujudnya yang penuh kekuatan. Tubuhnya besar dan berotot, dengan wajah yang penuh luka-luka hitam yang tampak mengerikan. Tangan kanannya memegang sebuah tongkat berlapis emas yang bersinar gelap, sementara di tangan kiri, ia memegang sebuah kalung hitam yang berkilat, menandakan bahwa dia telah mengikat banyak jiwa dalam kekuasaannya. Kalian datang jauh-jauh hanya untuk mencari kematian, ejek Ki Jagat, senyum sinis tersungging di bibirnya. Kiai Hasan menatap tajam ke arah Ki Jagat. Kami tidak datang untuk mati. Kami datang untuk menghentikan kejahatanmu, Ki Jagat. Ki Jagat tertawa. Apa yang bisa kalian lakukan melawan kekuatan yang telah kukumpulkan selama ratusan tahun, katanya dengan angkuh. Kalian hanya manusia biasa, yang tidak tahu apa-apa tentang kekuatan dunia lain. Setelah itu, Ki Jagat mengangkat tangan kirinya, dan kalung hitam yang dia pegang mengeluarkan cahaya gelap yang kuat. Dalam sekejap, bayangan makhluk-makhluk gaib yang menyeramkan muncul dari tanah, merayap dan mengepung mereka dari semua arah. Mbah Lanang segera menyiapkan tulisan mantra di kertas kuno yang ia bawa. Kiai, ini saatnya kita menggunakan kekuatan gaib kita sendiri, teriak Mbah Lanang, sambil menggenggam selembar kain putih yang ada di tangannya. Kiai Hasan mengangguk, kemudian mengangkat kitab pusaka yang sejak awal dibawanya. Doa-doa panjang mulai terucap dari mulutnya, dan tubuhnya mulai bersinar terang, memancarkan cahaya putih yang membuat semua makhluk gaib yang mendekat terlempar mundur. Kekuatanmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan yang datang dari langit. Kiai Hasan berteriak, suaranya penuh dengan wibawa. Namun, Ki Jagat tidak terpengaruh. Aku sudah melampaui batas kekuatan manusia, Kiai, teriak Ki Jagat dengan marah. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia melepaskan serangan gaib yang sangat kuat. Energi hitam itu melesat menuju Kiai Hasan dengan kecepatan yang tak terduga. Namun,
Tepat saat serangan itu hendak mengenai Kiai Hasan, sebuah perisai gaib muncul di hadapannya, memantulkan serangan itu kembali ke arah Ki Jagat. "Jangan pikir aku tak siap," Kiai Hasan berkata dengan suara lantang. Ki Jagat terhuyung mundur, tetapi segera bangkit dengan marah. "Kau pikir kekuatanmu bisa menghentikan kekuatan gelap ini?" teriaknya, saat ia mulai mengubah bentuknya menjadi makhluk raksasa dengan tubuh berapi. Pertempuran antara dua kekuatan sakti ini semakin sengit. Kiai Hasan melantunkan doa dengan cepat, sementara Ki Jagat mengeluarkan berbagai serangan gaib yang mengancam jiwa. Namun, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di atas kepala Kiai Hasan. Cahaya itu semakin besar, menerangi seluruh ruangan dan memaksa Ki Jagat mundur. Kekuatan Tuhan yang tak terduga datang membantu, mematahkan kekuatan gelap yang dimiliki Ki Jagat. Ki Jagat terjatuh ke tanah, tubuhnya terbakar oleh cahaya tersebut. Tidak mungkin, Ki Jagat berteriak, sebelum akhirnya tubuhnya meledak menjadi abu hitam yang terbang diterpa angin. "Kita menang," kata Kiai Hasan, napasnya terengah-engah. Namun, meskipun Ki Jagat telah hancur, kekuatan gaib yang tersebar di sekitar makam masih bisa terasa, menandakan bahwa ancaman dari dunia gaib belum benar-benar berakhir. Tumbangnya Ki Jagat, namun ancaman belum selesai. Kemenangan atas Ki Jagat memberikan sedikit rasa lega bagi Kiai Hasan dan rombongan. Ki Jagat yang sebelumnya berwujud makhluk raksasa kini hanya menyisakan abu hitam yang terbang terbawa angin. Seiring dengan hancurnya tubuhnya, kehadiran energi gelap yang menyelimuti makam itu juga menghilang, memberi rasa tenang sejenak. Namun, meskipun dunia gaib tampak seolah-olah telah kembali ke tempatnya, sebuah perasaan aneh masih menyelimuti hati Kiai Hasan. Sebuah perasaan tak terdefinisikan, seperti ada sesuatu yang tidak beres. Cahaya terang yang menyinari ruangan mulai memudar perlahan, seiring dengan hilangnya tubuh Ki Jagat. Semua menjadi sunyi, terlalu sunyi. "Kiai, ada yang tidak beres," kata Mbah Lanang, suaranya serak. Wajahnya tampak cemas. Ia menatap ke sekeliling, mencoba merasakan sesuatu yang mungkin tersembunyi dari pandangannya. Kiai Hasan mengangguk pelan. "Perasaan ini," ujarnya dengan suara berat. "Ki Jagat bukan satu-satunya ancaman yang ada di sini." Tiba-tiba, tanah di bawah mereka mulai bergetar. Ruangan itu yang awalnya sepi kini mulai dipenuhi suara berbisik yang sangat pelan, seperti bisikan roh-roh yang hilang. Suara itu berasal dari setiap sudut ruangan, mengitari mereka seperti badai yang tak terlihat. Angin dingin kembali berhembus, lebih kencang dari sebelumnya, menerpa wajah mereka dengan kekuatan yang terasa mengerikan. "Itu dia," kata Ustaz Hilmi, menatap ke dalam ruangan dengan ketakutan yang jelas. Energi gaib yang lebih kuat, jauh lebih kuat dari Ki Jagat. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sosok bayangan gelap, seperti bayangan siluet yang tak terdefinisikan. Bayangan itu berputar-putar di sekeliling mereka, semakin dekat, seakan ingin menelan seluruh cahaya yang ada. Suara berbisik itu semakin keras, membuat kepala mereka berdenyut nyeri. Fahri merasakan ketegangan di sekelilingnya semakin meningkat. "Kiai, apa ini?" Suaranya bergetar, cemas. Ia memegang erat tasbih yang masih ada di tangannya, mencoba merasakan kekuatan pelindung dari doa-doa yang telah mereka ucapkan. Kiai Hasan mengerutkan keningnya, mengangkat kitab pusaka yang terikat erat di tangan. "Ini bukan kekuatan Ki Jagat. Ini lebih besar, lebih tua," gumamnya, merenung sejenak. "Ini adalah kekuatan dunia yang lebih dalam lagi." Sekujur tubuhnya tiba-tiba merinding. Tanah di sekitar mereka berguncang, dan bayangan gelap yang semula samar kini berubah menjadi sebuah sosok besar, berwajah tak berbentuk, namun terasa sangat mengerikan. Sosok itu mulai menghampiri mereka dengan langkah yang sangat berat, setiap langkahnya menggetarkan ruang di sekitarnya. "Siapa kamu?" seru Kiai Hasan dengan suara yang tegas, namun kali ini ada ketegangan yang begitu kuat. Ia tahu, ini bukan lagi pertempuran biasa. Ini adalah pertempuran yang melibatkan kekuatan yang jauh lebih tua dan lebih gelap dari apapun yang pernah mereka hadapi. Sosok besar itu akhirnya berhenti tepat di depan mereka. Dengan suara yang bergema sangat dalam, seolah datang dari dalam tanah, sosok itu menjawab, "Aku adalah roh penjaga dari dunia gaib yang lebih tinggi. Ki Jagat hanyalah seorang pelayan dari dunia ini. Aku adalah penguasa segala kegelapan yang mendalam." Kiai Hasan menggenggam erat kitabnya, dan berkata dengan suara mantap, "Aku tahu siapa kamu. Kamu adalah sang penguasa kegelapan, roh yang telah menjaga gerbang ini sejak zaman dahulu. Namun, hari ini, aku datang untuk menutup pintu dunia gaib ini." Roh besar itu tertawa, dan tawa itu mengisi seluruh ruangan,
membuat dinding-dinding batu terasa bergetar. Kamu ingin menutup pintu yang telah terbuka selama ribuan tahun? Kamu pikir kekuatan manusia bisa mengalahkan kami? Kata roh itu dengan suara penuh kebencian. Kekuatan manusia? Kiai Hasan tersenyum kecil. Kekuatan yang ada padaku bukan hanya milik manusia. Itu adalah kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dengan kekuatan itu, kami akan mengakhiri terormu. Namun, tiba-tiba, bayangan itu meluncur ke arah Kiai Hasan dengan kecepatan luar biasa. Sebuah cahaya gelap yang sangat terang muncul di tangan sosok itu, seperti senjata yang terbuat dari energi gaib. Tanpa bisa dihindari, cahaya itu melesat menuju tubuh Kiai Hasan. Namun, Mbah Lanang segera melangkah maju, melemparkan kain putihnya ke udara, yang berubah menjadi pelindung gaib. Cahaya gelap itu menghantam pelindung, membuat suara ledakan yang sangat keras, dan seluruh ruangan bergetar hebat. Perisai gaib itu bertahan, tetapi setiap detik terasa semakin berat. Doa kita tidak akan pernah gagal, Kiai Hasan berbisik, kemudian memulai kembali bacaan doa dari kitab pusaka. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti memanggil kekuatan dari alam semesta, mengirimkan energi yang mengalir dari dalam dirinya, menuju ke dunia gaib yang ada di depan mereka. Sosok besar itu mulai terhuyung, seolah merasa kekuatannya menipis. Tidak mungkin, teriaknya, mulai terguncang oleh kekuatan doa yang mengalir. Mbah Lanang menambahkan, Kiai, ini saatnya. Kita harus mengakhiri ini sekarang. Dengan penuh keyakinan, Kiai Hasan mengangkat kedua tangannya ke udara, dan dengan suara yang lebih lantang, ia mengucapkan satu kalimat terakhir, tutup dunia ini. Buka jalan menuju yang hakiki. Sesaat setelah doa itu terucap, sebuah cahaya putih yang luar biasa terang menyinari seluruh ruangan, memancar dari tubuh Kiai Hasan. Sosok besar itu menjerit keras, tubuhnya hancur dan menguap dalam cahaya tersebut, sementara seluruh ruangan yang semula dipenuhi kegelapan kini dipenuhi dengan cahaya ilahi yang menenangkan. Dengan berakhirnya pertempuran ini, gerbang dunia gaib yang selama ini menghubungkan dunia manusia dan dunia roh pun tertutup. Kemenangan dan pengorbanan, penutupan dunia gaib. Setelah pertempuran hebat yang melibatkan kekuatan dunia gaib, akhirnya sang penguasa kegelapan hancur dalam cahaya ilahi yang dipancarkan oleh Kiai Hasan. Gerbang dunia gaib yang sebelumnya mengancam keberadaan dunia manusia kini telah tertutup. Tanah makam yang sebelumnya dipenuhi dengan aura gelap kini terasa damai dan tenang. Kegelapan yang menyelimuti makam Gunung Lempung akhirnya sirna, digantikan oleh cahaya yang terang dan menenangkan. Namun, meskipun dunia gaib telah kembali ke tempatnya, ada sesuatu yang masih mengganjal di hati Kiai Hasan. Sebuah perasaan berat dan kekhawatiran yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Perjuangan ini tidak tanpa harga. Mbah Lanang yang masih terengah-engah setelah pertempuran memandang ke arah Kiai Hasan dengan pandangan penuh rasa hormat. Kiai, kita berhasil, katanya dengan suara yang penuh kekaguman. Kita berhasil menutup gerbang dunia gaib ini, tetapi, apakah kita akan kembali ke dunia kita dengan selamat? Kiai Hasan menghela napas panjang, matanya terpejam sejenak. Roh-roh yang terperangkap dalam dunia gaib telah terbebaskan, dan kekuatan yang mereka hadapi bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Bahkan meski kekuatan gelap itu telah dikalahkan, ketegangan dunia gaib masih terasa di sekeliling mereka. Ini bukan akhir, Mbah Lanang, kata Kiai Hasan dengan suara penuh makna. Kami berhasil menutup gerbang, tetapi akibat dari pertarungan ini, ia berhenti sejenak, memandang langit yang terlihat tenang meskipun ada rasa ketegangan yang masih tersisa. Tidak semua dari kita akan bisa kembali seperti dulu. Ustaz Hilmi yang mendengar ucapan Kiai Hasan tanpa khawatir. Kiai, maksudmu ada dampak bagi kita? Tanyanya, suaranya sedikit gemetar. Kiai Hasan mengangguk pelan. Benar, Hilmi. Kekuatan gaib yang kita hadapi telah meninggalkan bekas pada tubuh dan jiwa kita. Ia menunduk, menatap kitab pusaka yang masih terpegang erat di tangannya. Perjuangan ini tidak akan pernah bisa dilupakan. Kami mungkin akan kembali ke dunia kita, tetapi kita akan selalu membawa beban ini. Fahri dan Rohmat yang mendengarkan perkataan Kiai Hasan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka masih terhanyut dalam kegembiraan atas kemenangan mereka. Namun kata-kata Kiai Hasan membuat mereka menyadari bahwa mungkin mereka tidak benar-benar selamat. Apa yang harus kita lakukan, Kiai? Fahri bertanya, matanya penuh kekhawatiran. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah kembali ke dunia nyata. Kiai Hasan berkata dengan mantap. Kita harus pulang dan menceritakan apa yang telah kita alami. Kebenaran ini harus diketahui oleh semua orang. Namun, saat mereka hendak berbalik dan meninggalkan makam, sesuatu yang mengejutkan terjadi.
Angin dingin yang tadinya tenang kembali bertiup kencang, lebih kuat dari sebelumnya. Dari dalam kegelapan makam, terdengar suara gemerisik yang semakin lama semakin jelas. Sebuah sosok muncul dari kegelapan. Mbah Lanang mengangkat tangannya dan bersiap dengan doa perlindungan. "Siapa itu?" teriaknya, "Waspada." Tiba-tiba, sebuah sosok wanita muncul di hadapan mereka. Wajahnya terlihat pucat, dengan mata yang kosong. "Kalian telah mengakhiri takdir kami." Suaranya lirih, namun dalam. Wanita itu mengenakan pakaian putih yang tampak usang, dan di sekelilingnya ada energi gaib yang masih belum sepenuhnya hilang. Kiai Hasan menatap wanita itu dengan cermat. "Siapa kamu?" tanyanya dengan tenang. "Apa yang kamu inginkan dari kami?" Wanita itu hanya tersenyum lemah, dan perlahan berkata, "Aku adalah salah satu roh yang terperangkap dalam dunia gaib. Aku adalah salah satu dari mereka yang terjebak oleh Ki Jagat dan para pengikutnya. Kami tidak bisa kembali setelah gerbang ditutup. Kami tidak akan pernah bisa kembali ke dunia yang sebenarnya." Seketika, roh-roh yang tak terhitung jumlahnya muncul, berkumpul di sekitar wanita itu. Mereka semua tampak terjebak dalam kesedihan dan penyesalan yang mendalam, menatap para rombongan dengan penuh harap. "Apa yang harus kami lakukan?" tanya Kiai Hasan, tampak bimbang. "Kami telah mengalahkan Ki Jagat, kami telah menutup gerbang dunia gaib ini. Namun, apakah kami harus meninggalkan kalian di sini?" Wanita itu menatap Kiai Hasan dengan mata yang penuh harapan. "Kalian adalah satu-satunya yang bisa memberi kami kedamaian. Dengan mengakhiri kami, kalian juga harus mengakhiri semua penderitaan ini." Kiai Hasan menunduk, termenung sejenak. "Aku tidak bisa membawa kalian kembali ke dunia manusia. Namun, aku akan berusaha untuk memberikan kalian kedamaian." Dengan suara yang tenang, Kiai Hasan melantunkan doa terakhir, mengirimkan energi ilahi yang bisa membantu roh-roh ini mendapatkan kedamaian. Perlahan, roh-roh itu mulai menghilang, meninggalkan dunia gaib yang telah terkunci, dan akhirnya mereka mendapatkan kedamaian. Setelah semuanya selesai, para rombongan berbalik dan berjalan keluar dari makam. Keheningan yang mendalam mengiringi langkah mereka. Mereka tahu, meskipun gerbang dunia gaib telah tertutup, dunia mereka tidak akan pernah sama lagi. Kiai Hasan menatap langit senja, dengan hati yang penuh perasaan campur aduk. Ini adalah akhir dari satu perjalanan, namun awal dari perjalanan lainnya. Kita harus siap menghadapi masa depan, dengan segala yang telah kita alami. Dengan langkah pelan namun pasti, mereka meninggalkan makam itu, membawa kenangan dan pengorbanan yang tak akan pernah terlupakan. Akhir cerita. Dukun Santet versus Kiai Sakti. Pertarungan tak kasat mata, mengisahkan sebuah perjuangan melawan kekuatan gaib yang menakutkan, penuh dengan pengorbanan dan perjalanan spiritual yang mendalam. Para tokoh utama, meskipun telah memenangkan pertempuran, kini harus berhadapan dengan kenyataan bahwa dunia gaib tak akan pernah benar-benar bisa dilupakan.